Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Umson dalam pembahasan Olimpiade Matematika. Kali ini saya bahas soal Olimpiade Matematika SMA tingkat provinsi tahun 2023. Versi 1, bagian isian singkat nomor 2. Tentukan banyaknya pasangan bilangan asli n lebih kecil sama dengan 221. Sehingga 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai n kuadrat dibagi 1 ditambah 2 ditambah seterusnya sampai ditambah n merupakan bilangan bulat, ya. Jadi ini akan lebih mudah kalau kita hafal rumus jumlahnya, ya. Nanti kalau nggak hafal gimana? Nah, nanti saya ajarin caranya, ya. Atau misalkan modelnya agak beda. Katakanlah ini hanya bilangan ganjil aja, 1 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya, ya. Maka saya akan ngajari bentuk umumnya agar mudah diingat. Sementara kita coba pakai hafalan aja, ya. Kalau misalkan nanti ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya, ya, sampai terakhir ditambah n, maka ini rumus jumlahnya adalah setengah n, baru saya kalikan n plus 1, ya, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini masing-masing suku dikuadratkan, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, saya tambah 3 kuadrat, saya tambah seterusnya, saya tambah n kuadrat, maka nanti hasilnya adalah 1/6n, saya kalikan n plus 1, baru hasilnya dikalikan 2n plus 1. Gitu. Kalau masing-masing suku dipangkatin 3, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai ditambah n pangkat 3, maka ternyata rumus ini justru dipangkatkan 2 saja, ya. Yaitu nanti setengah n baru saya kalikan n plus 1 pangkatnya 2. Gitu, ya. Nah, sekarang yang diminta soal itu adalah pembagian dari yang kedua ini dibagi dengan yang pertama, ya. Artinya saya membagi nanti 1/6n, saya kalikan n plus 1, saya kalikan 2n plus 1 per. Yang bawahnya adalah ini, setengah n kali n plus 1. Gitu, ya. Berarti nanti kalau saya bagi, ini n-nya habis, n plus 1 juga begitu, ya. Itu. Maka hasilnya adalah 1/6 bagi setengah itu 1/3, ya. 1/3 dikalikan 2n plus 1. Ini ingin hasilnya berupa bilangan bulat. Supaya bulat, maka nanti 2n plus 1 itu harus habis dibagi 3, ya. Gitu. Saya katakan nanti 3K, gitu ya. Nah, gitu. Cuman gini ya, 2n plus 1 itu nggak mungkin genap. Jadi 2n plus 1 nanti merupakan bilangan yang habis bagi 3, tapi tidak habis dibagi 2, ya. Gitu. Jadi kalau saya pilih 2n plus 1, itu bisa 3, bisa 9, bisa 15, dan seterusnya, ya. Ini membentuk barisan aritmetika jadinya. Maka nanti n-nya, ini tinggal saya kurangi 1 dibagi 2, ya. Kurangi 1, 2 bagi 2, 1. Ini jadi 8 bagi 2, 4. Ini jadi 14 bagi 2, 7, ya. Bedanya jadi 3, kan. Bedanya jadi 3, yaitu nanti berikutnya 10, dan seterusnya, ya. Sampai nanti ini nggak boleh melebihi ini, ya. 221, ya. Gitu. Ini secara rumus jumlah, pastilah nanti karena bedanya 3M gitu, ya. Katakanlah 3M min 2, kan. Nah, kalau saya masukin M-nya 1 jadi segini. Saya masukin M-nya 2 jadi segini, ya. Saya masukin M-nya 3 jadi gini, ya. Gitu. 3M min 2. Ini diharapkan kurang dari sama dengan 221, gitu, ya. Berarti nanti 3M lebih kecil sama dengan 223. Kok 223, berarti M lebih kecil sama dengan 22 dibagi 37, sisa 1, 13 bagi 2, 4, 1/3. Bilangan terbesar yang lebih kecil sama dengan 74 sepertiga itu adalah 74 sendiri, ya, gitu. Inilah jawabannya, ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuktikan yang ini tadi, ya, gitu. Kalau yang pertama sih gampangnya pasti ingat karena bisa pakai rumus SN pada barisan aritmetika. Sementara kalau ini itu adalah barisan aritmetika tingkat 2, ya, gitu. Sebenarnya SN pada barisan aritmetika itu merupakan UN pada barisan aritmetika tingkat 2. Kalau ini SN pada barisan aritmetika tingkat deret aritmetika tingkat 2 itu merupakan UN pada barisan aritmetika tingkat 3 dan seterusnya.
Yang dimaksud tingkat 2, tingkat 3 itu gimana sih? Gitu. Nah, sekarang saya kenalkan gini ya. Kalau barisan aritmetika tingkat 1, itu UN-nya nanti bisa saya tulis seperti yang kita ingat, yaitu A ditambah N-1 dikali B. Ya, gitu. Kalau tingkat 2, yaitu nanti UN, itu adalah A ditambah N-1 dikali B ditambah N-1 dikalikan N-2 dikali C. Nanti di sini dibagi 2 ya. Nah, terus untuk tingkat 3, UN-nya bisa saya tulis, yaitu nanti A ditambah N-1 dikali B ditambah N-1 kali N-2 dikali C dibagi 2. Tapi ada penambahnya lagi, yaitu nanti N-1 kali N-2 kali N-3 dikali D dibagi, ternyata pembaginya bukan 3 tapi 6 ya. Alasannya adalah 1 kali 2 kali 3 adalah 6. Kalau ini 1 kali 2, 2 itu ya, dan seterusnya. Ini bagi 1 aja ya itu. Nah, sekarang ini sebenarnya saya mau mana urus, mau dianggap UN, mau dianggap SN, nanti sama aja. Karena semuanya bisa pakai rumus ini. Nah, kenapa kok sampai D? Karena nanti gini, E-nya ternyata 0, E, F, G, H-nya semuanya 0. Gitu. Nah, sekarang menentukan A, B, C, D-nya gimana itu? Nah, sekarang gini nih, U1-nya, yaitu nanti 1 kuadrat saja, yaitu nanti 1. U2-nya, yaitu 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 ditambah 1 yaitu 5. U3-nya yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Saya tambah 3 kuadrat, artinya ini saya tambah 9, yaitu nanti 14. Kalau U4-nya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat 16, saya tambah 14. 30. Kalau U5 yaitu nanti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. 5 kuadrat 25, tambahkan atas ini aja ya, 55 ya gitu. Nah, berarti kalau sudah gini nanti saya susun dari sini ya. Mulai dari 1, 5, 14, 30, 55 dan seterusnya ya. Ini selisihnya 4, ini selisihnya 5 dengan 14, selisihnya 9, ini selisihnya 16, ini selisihnya 25, berarti berikutnya selisihnya bisa dipola ya, 4, 9, 16 itu kan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat setelah 25 pasti 36, berikutnya 49 dan seterusnya ya gitu. Terus ini selisihnya nanti 5, ini selisihnya 7, ini selisihnya 9, ini selisihnya 11. Kalau ini selisihnya 2, ini selisihnya 2, ini selisihnya 2. Berikutnya nanti 0, 0, 0 dan seterusnya gitu. Berarti cuma sampai ini aja. Maka di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C, di sini adalah D. Itu sampai A, B, C, D. Yang E-nya sudah 0 ya. Jadi makanya kita pakai rumus yang ketiga. Oke ya, jadi nanti saya tinggal masukkan ke rumus yang tadi. UN sama dengan A tambah N-1B. A-nya 1 tambah N-1 dikali B-nya 4 ya. Ditambah N-1, N-2 kali C per 2. Kali C. C-nya berapa nih? C-nya 5. Per 2. Berikutnya N-1, N-2, N-3. Kali D dibagi 6. D-nya apa? Ya, itu. D-nya 2, dibaginya 6. Gitu. Berarti akan saya dapati, yaitu nanti 1 ditambah 4N-4. Ini ada per 2, ada per 6 ya. Saya jadikan 1 aja per 6. Ini kan berarti 15 per 6 ya. Jadi nanti di sini 15 dikalikan N-1 kali N-2.
Ini bagi 6 berarti nanti di sini 2 ya, yaitu dikali N-1 kali N-2 kali N-3. Berarti nanti ini 4N-3. Kalau misalkan saya kasih 1/6 di depannya, maka dia harus dikali 6 dulu nih. Gitu. 6 dikali dengan 4N min 4 plus 1 ya, berarti min 3. Oke, ditambah di sini nanti 15 dikalikan N-1 dikalikan N-2 ya gitu. Seterusnya ditambah dengan 2. Ini kalau dikalikan yaitu nanti akan menjadi N pangkat 3 dikurangi 6N kuadrat plus 11N min 6. Gitu. Ini baiknya juga dikalikan aja ya. N-1, N-2. Kalau dikalikan adalah N kuadrat min 3N plus 2. Ya, gitu. Jadi nanti saya dapati 1/6. 6 kali 4, 24N. 6 kali 3, 18. Ditambah 15 N kuadrat min 15 kali 3 ya, 45N. 15 kali 2 adalah 30. Ditambah 2N pangkat 3 min 12N kuadrat plus 22N min 2 kali 6, 12. Jadi saya dapati yaitu 1/6. 2N pangkat 3 ya gitu. Tuh, ini aja yang bagian pangkat 3. Yang pangkat 2 adalah 15N kuadrat dengan ini ya. Berarti nanti akan jadi min 3N kuadrat. Seterusnya ini 24N min 45N berarti min 23N ya. Min 23N tambah 22N berarti nanti plus N. Min 18 tambah 30 berarti 12. 12 dikurangi 12 habis ya. Konstantanya nggak ada lagi. Ini artinya bisa ditulis 1/6N yang di dalam kurung nanti 2N kuadrat min 3N plus 1. Dan ini kalau misalkan saya faktorkan, ini betul ya tadi min. Coba. Bagian N kuadrat 15N kuadrat kurang ini harusnya plus ini. Nah, di sini plus ya. Gitu. Jadi nanti 1/6N saya kalikan N plus 1, saya kalikan 2N plus 1. Gitu ya. Saya kira hasil ini sama persis ya. Dengan yang ini tadi ya. Gitu. Dan seterusnya nanti jawabannya tetap aja ini ya, yaitu 74 ya jawaban di soal ini ya. Oke, demikian tadi pembahasan saya tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.